Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku siswa-siswi SMA Tarakanita Magelang. Kembali lagi kita berjumpa secara virtual untuk melakukan pendalaman Advent. Dan di hari ini kita akan melakukan pertemuan Advent ketiga yang merupakan muara pertemuan sebelumnya, di mana umat diajak berefleksi, melihat identitas panggilannya dalam situasi pandemi COVID-19 sebagai keluarga. Pada kesempatan pertemuan ini, umat diajak semakin menyadari betapa keluarga-keluarga Katolik mempunyai panggilan yang tak terelakkan sebagai gereja mini atau gereja rumah tangga, atau yang sering disebut sebagai Ecclesia Domestica. Gereja mini atau gereja rumah tangga adalah gereja paling kecil, tempat setiap orang memperoleh pendidikan dan asuhan iman pertamanya di lingkup terkecil. Itulah keluarga. Begitu juga unsur-unsur pokok yang menjadi fondasi gereja, yakni persekutuan, cinta kasih, dan pewartaan iman selalu terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Advent ketiga menjadi permenungan dan refleksi sejauh mana kita mampu menjadikan keluarga-keluarga kita ini sebagai gereja mini atau gereja rumah tangga, apalagi beratnya tekanan pandemi COVID-19 yang membuat seringkali keluarga bukan lagi rumah bagi anggotanya. Maka umat diajak menyadari kembali bahwa dirinya mempunyai panggilan Tritugas Kristus, yaitu keluarga harus dapat menjadi imam, nabi, dan raja bagi anak dan anggotanya. Keluarga seharusnya menjadikan dirinya sebagai pengudus, di mana keluarga menjadi tempat doa, pendidikan liturgis, dan kesucian terjadi. Begitu juga keluarga seharusnya menjadi tempat teladan dan asuhan moral serta rohani bagi hidup anak-anaknya. Dan akhirnya keluarga harus mampu menjadi pamomong dan pelindung anak-anaknya. Dalam pertemuan Advent ketiga ini, umat diajak untuk mempersiapkan nuansa Natal dan perspektif Amoris Laetitia mengenai pentingnya dedikasi kepada pendidikan anak dari pembentukan etika mereka, kedisiplinan, dan penerusan iman. Keluarga diharapkan menjadi rumah kebijaksanaan, terutama perhatian kepada anak-anak secara bertahap dalam setiap langkah-langkah kecil hidupnya untuk dipahami, diterima, dan dihargai, hingga anak tumbuh menjadi dewasa. Para orang tua, suami istri hendaknya mampu membangun transformasi kasih di dalam keluarga, walaupun situasi di tengah pandemi ini yang tidak mudah. Bacaan yang diperdalam sebagai peneguhan dan renungan diambil dari Lukas bab 3 ayat 10-18 mengenai Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian Advent ketiga ini, kami Engkau ajak untuk menjadikan keluarga kami sebagai gereja mini, gereja rumah tangga,
Kami menyadari bahwa di tengah pandemi ini, seringkali kami kesulitan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat pendidikan dan pembentukan etika anak-anak kami, bahkan juga kesulitan dalam upaya penerusan iman. Semoga melalui pertemuan ini, Engkau menyadarkan kami betapa pentingnya keluarga sebagai gereja mini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar kami hidup semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi keluarga yang tangguh, bersukacita dan berbuah dalam kasih, serta bersama-sama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membukakan tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku yang terkasih, telah kita dengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa poin. Dalam bacaan Injil untuk Minggu Advent ketiga ini, Yohanes Pembaptis memberi kita sudut pandang lain tentang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh banyak orang, apa yang harus kita lakukan?
ia menyuruh berbagi jubah dan makanan mereka. Kemudian, ia menyuruh petugas pajak berhenti mengumpulkan lebih dari yang ditentukan. Setelah itu, ia pun juga menyuruh para prajurit berhenti menjadi pemeras dan harus puas dengan gaji yang ada. Melalui tindakan dan kata-katanya, Yohanes Pembaptis memberitahu kita tentang mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan pertobatan yang radikal. Natal itu adalah tentang memberi dan berbagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Natal juga tentang pertobatan dan mengubah cara kita menjadi lebih baik. Itu sebabnya ia berkata kepada petugas pajak dan para tentara, "Hentikan pemerasanmu dan puaslah dengan upahmu." Maka, dalam penantian di masa Advent ketiga ini, kita diajak melalui dokumen Amoris Laetitia menyadari pertobatan untuk menjadikan kembali keluarga kita sebagai rumah, pengudusan atau imam, pendidikan iman dan moral atau nabi, perlindungan dan pamomong atau raja bagi anak-anak serta seluruh keluarga. Seperti yang diharapkan dalam perspektif Yohanes Pembaptis, dengan pertobatan radikal menjadikan keluarga kita sebagai gereja mini, gereja rumah tangga. Paus Fransiskus menekankan perlunya kita memahami setiap keluarga dengan segala kompleksitas hidup yang ada. Walaupun tak sempurna, tetapi kita harus membantu agar para keluarga dengan ketidaksempurnaannya tetap dicintai Allah dan bisa membantu orang lain untuk mengalami kasih itu. Sehingga Paus yang mengajak semua anggota keluarga untuk menjalani kehidupan Kristiani yang menjiwai cinta kasih, keharmonisan, keluarga, dan pendidikan anak-anak. Tidak bisa tidak, karena keluarga pusat pembinaan dan kedewasaan. Bagi relokasi sekolah kami, ya Bapa, kami bersyukur atas limpah berkat-Mu untuk relokasi sekolah SMA Tarakanita Magelang. Dengan rendah hati, kami mohon kepadamu, berkati dan kuduskanlah gedung sekolah kami yang baru, dan semua yang menempati. Semoga dengan gedung yang baru, sekolah kami dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, bagi pelaksanaan PPDB, ya Bapa, dengan segenap pengharapan iman dan kasih akan Engkau, kami mohon dengan tulus berkatilah usaha para guru dan karyawan SMA Tarakanita Magelang dalam mengusahakan siswa-siswi baru. Kami mohon kirimkanlah peserta didik baru di SMA Tarakanita Magelang. Buatlah kami semua layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik, dan mendampingi siswa-siswi baru yang Engkau percayakan kepada SMA Tarakanita Magelang. Kami mohon bagi kesehatan dan keselamatan selama pandemi. Ya Bapa, lindungi kami selama pandemi virus corona. Saat kami memohon penyertaan untuk kesehatan dan keselamatan hanya dari tangan-Mu yang penuh kuasa, berikanlah kami tubuh yang sehat agar terhindar dari virus corona. Lindungilah para dokter, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial yang tengah berhadapan dengan virus ini. Kami percaya dengan kuasa-Mu, kami bisa menghadapi pandemi ini dengan kekuatan dan ketabahan. Kami mohon,
bagi keluarga masing-masing. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk dapat terus bersyukur atas apa yang Kau berikan dengan keterlibatanmu dalam menumbuhkan iman kami. Sehingga hanya dengan dasar kasih-Mu, itulah perjalanan hidup keluarga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Ajarilah keluarga kami menjadi keluarga yang bersedia hidup, sederhana namun kaya dalam iman, dan mampu melayani orang-orang sekitar kami. Kami mohon. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Agung dan Pengampun, saat ini kami percaya Engkau berjalan bersama kami di tengah pandemi yang masih mendera ini dengan memberikan kesadaran pertobatan untuk menjadikan kembali keluarga kami sebagai rumah pendidikan, perlindungan, dan pengudusan bagi anak-anak kami. Semoga melalui pertemuan ini kami keluarga-keluarga semakin dimampukan gereja rumah tangga sekaligus menjadi ragi evangelisasi di masyarakat. Kami mengangkat doa ini kepadamu Bapa dan percaya pada belas kasih-Mu yang tak terbatas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.